Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng orang HR. Halo Sobat Hero, kembali lagi di Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Masih sama aku, Paramita, dan Kak Nanda. Buat episode kali ini kita bakal bahas seputar Senior Manager dan Regional Trainer. Nah sebelumnya kalau kita udah bahas tentang passion, tentang apa itu passion, gimana caranya ngenalin passion kita. Nah sekarang kita mau bahas tentang jabatan dari Kak Nanda nih, yaitu Senior Manager dan Regional Trainer. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Kak Nanda ini kan seorang Senior Manager dan Regional Trainer di BRI Life ya Kak? Ya. Tugas dan tanggung jawabnya Kakak selama menjabat di situ apa Kak? Oke, jadi saya menjabat sebagai Senior Manager untuk Regional Trainer, yang mana saya mempunyai tim seorang trainer di seluruh wilayah Indonesia, yang di masing-masing wilayahnya Bank BRI, ya kan, jadi fungsinya untuk melakukan training and development kepada tenaga penjual. Itu ada 1.300-an tenaga penjual kami. Nah, tugas dan tanggung jawabnya adalah bagaimana kan memastikan ya kan training and development yang dilakukan oleh tim saya sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan produktivitas tim sales. Itu tugas utamanya. Oke, terus kenapa kakak milih kerja di BRI Life? Dan apa yang ngebuat kakak yakin untuk milih bekerja di BRI Life daripada perusahaan lain? Oke, jadi waktu itu di perusahaan saya itu bekerja 7 tahun di Aksa Mandiri, ya kan? Jadi saya itu 7 tahun di Aksa Mandiri, bank insurance juga punyanya Bank Mandiri. Dan ketika itu BRI Life expand bisnis, ya kan, ada expand bisnis terkait bagaimanakah mengembangkan bisnis bank insurance di Bank BRI melalui BRI Life. Nah, setelah itu di sana lagi membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk mengembangkan divisi training and development. Gitu kan. Jadi bagaimana membuat divisi divisi atau unit training pelatihan dan pengembangan tenaga pemasar itu kan, sehingga dan saya di-hire itu artinya dipinang dari BRI Life. Nah, ketika saya lihat BRI Life ternyata adalah holdingnya Bank BRI, punya captive market yang luar biasa, dan di sana paling penting adalah saya berkembang banyak, ya kan? Kenapa saya bilang saya bisa berkembang lebih di sana? Karena pendidikannya masih baru-baru, sistem pendidikan tenaga pemasar di sana baru-baru akan dibuat, sehingga saya mempunyai PR dan tanggung jawab besar di sana. Nah, kalau saya orangnya kalau dikasih tanggung jawab dan PR besar, saya suka banget. Kenapa? Karena saya bisa explore diri saya di sana. Saya bisa bikin project 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sekarang, itu kan, saya sangat senang sekali. Nah, intinya apa? Kalau saya bilang apa ini passion saya, iya banget. Itu kan, karena apa? Saya orangnya nggak bisa tuh diem. Itu kan, ketika saya sudah melakukan sesuatu, accomplish, ya kan, program saya tercapai, selesai, saya mikir lagi nih, apalagi program yang saya bikin, dan BRI Life merupakan platform saya untuk berkembang. Nah, itu tuh, ya kan, apakah Aksa Mandiri tidak buat saya berkembang, tapi ini berkembangnya lebih banyak. Kenapa? Karena PR-nya banyak. Gitu. Artinya kalau orang PR-nya banyak kan banyak dikerjain. Nah, saya senang hal-hal seperti itu. Itu kenapa saya memilih BRI Life. Oke, kalau untuk hal-hal yang kakak sukai sebagai seorang senior manager dan regional trainer di BRI Life, apa kak? Hal-hal yang saya sangat sukai, saya adalah orang yang bisa diem, gitu kan. Memang saya sebagai leader, saya memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan ya terkait training apa yang ingin dilakukan.
ya kan, kepada tenaga sales di seluruh Indonesia. Nah, yang saya suka adalah ketika kewenangan itu ada dan berupa tanggung jawab, ya kan, sehingga saya bisa explore membuat program-program pelatihan dan pengembangan, ya kan. Terusnya saya juga didukung oleh tim-tim saya yang hebat, ya kan, yang mana tim-tim ini harus saya development dulu. Jadi sebelum saya mendevelopment orang tim sales, saya development tim saya dulu agar apa? Agar mempunyai satu tujuan yang sama dengan saya. Ya, saya melakukan pengembangan ke tim sendiri dan mengasah kompetensi mereka agar apa? Agar tujuan yang saya sudah tetapkan, goal yang sudah saya tetapkan itu bisa dijalankan bersama saya dan tim saya. Jadi emang serempak, seirama, ya kan, bekerja dengan saya. Nah, sehingga apa? Goalnya tercapai. Nggak mungkin dong ya, gitu kan. Saya pengennya lakuin A, B, C, D. Tim saya ngelakuinnya X, Y, Z, nggak sama. Ya. Berarti kan saya ngapain? Ya, berarti saya salah tuh melakukan development. Ya, sebelum saya salah, sebelum mereka, itu saya sangat suka. Oke, jadi kan kakak melakukan develop ke tim ya kak. Tapi Ya. kalau misalnya ada karyawan yang udah dikasih pelatihan untuk meningkatkan kinerja, tapi mereka masih malas-malasan, kakak menyikapinya gimana tuh? Oke. Sejauh ini, ya, sejauh ini saya berkarir, tim saya dulu di tim saya ini tuh sejauh ini tuh nggak ada yang kayak gitu tuh, yang udah dikasih pelatihan, tapi kinerjanya jelek, gitu kan, malas-malasan tuh nggak ada. Tapi saya mau ngasih tips, kan, kalau seorang leader, itu kan pasti ada. Mungkin saya belum aja kali ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada, saya bagaimana menyikapinya, atau saya ngasih tips ke orang lain nih, kalau leader nih, kalau timnya udah dikasih tahu, gitu kan, terus dia tetap malas-malasan bekerja, bagaimana? Cuma dua, ya kan? Cuma dua saran saya. Satu, ajak one-on-one kembali, coaching. Jadi gini, gitu kan, dalam kita bekerja ada dua variabel yang menentukan sebuah produktivitas. Apa aja? Satu skill, satu willingness. Apa tuh skill? Itu adalah kemampuan, kompetensi seseorang melakukan bidang kerjanya. Kedua adalah willingness. Willingness itu adalah seperti kemauan, motivasi kerja. Nah, sebagai leader, dicek dulu deh. Dia ini malas-malasan karena apa dulu? Bener-bener nggak bisa kerjanya, atau lagi males, atau lagi demotivasi, cek dulu deh. Ya. Kalau misalnya dia nih malas kerja, sebenarnya dia nggak malas kerja, nggak tahu yang dikerjain, ya kan? Tanya lagi, kamu kenapa nggak bisa ngelakuin ini? Kenapa sih malas kerja? Ternyata pas Anda cek, aku tuh nggak malas kerja, Pak, Bu. Aku nggak malas kerja, tapi bingung kerja mau ngapain. Berarti dilakukan pelatihan. Oke, sekarang kamu harus ikut pelatihan ya. Nah, untuk peningkatan skill nggak hanya pelatihan, bisa dilatih melalui training, bisa mentoring oleh Anda langsung, atau Anda pakai buddy program. Apa tuh buddy program? Artinya proses pendampingan seorang senior kepada dia. Dan kalau senior kan udah expert tuh, ya kan, kasih didampingi oleh dia selama sebulan aja. Itu kalau misalnya skillnya yang jelek, kan? Kalau dia nggak bisa kerja karena skillnya nggak ada, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia pas dicek skillnya ada, nih orang setahun lalu melakukan kerjaan ini itu bisa, tapi sekarang dengan melakukan kerjaan yang sama dia nggak produktif. Akhirnya apa? Bukan skill, karena skill nggak bisa turun, skill itu nggak bisa hilang, ya kan? Yang bisa hilang itu adalah motivasi. Dicek motivasi, oh ternyata dia lagi tidak termotivasi. Cek lagi nih, kenapa dia nggak termotivasi? Cek dulu nih, apakah masalah internalnya atau masalah kerjaannya lagi ada masalah dengan Anda, atau masalah dengan partner kerja, atau ada masalah keluarga, itu dicek dulu. Nah, berarti seorang leader harus melakukan one-on-one dong, coaching. Kenapa? Ya, solusi harus Anda beri.
Kalau ternyata skill nggak ada masalah, motivasi kerja sudah coaching sekali, 2 kali, 3 kali, ya kan, terus juga, ya kan, ternyata masih juga ngelakuin tugasnya, sekarang lagi balikin ke sistem. Nah, seorang leader, ya kan, harus cek bagaimanakah sistem. Apa itu maksud sistem? Sistem adalah kalau seorang, ya kan, seorang pekerja tidak produktif, ya kan, karena kerjanya ogah-ogahan, udah dikasih satu warning sekali nggak oke, 2 kali nggak oke, punishment by system, ya kan, berarti jangan Anda punishment by seorang leader, tapi Anda kembalikan ke SDM-nya atau HR-nya atau human capital-nya. Ini anak saya sudah saya kasih training, sudah saya trainingnya udah oke, saya sudah coaching 3 kali nggak mau berubah juga. Anda sudah lakukan part yang benar, seorang leader. Tinggal sistemnya aja. Anda balik lagi ke sistem. Artinya biar sistem yang mempunish, memberikan hukuman kepada siapa? Kepada employee ini. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan part Anda. Sekarang part manajemen yang di atas Anda ngelakuin, atau SDM, atau HR, atau HC, atau human capital. Itu dari saya, Paramita. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau pada saat pandemi gini nih Kak, mungkin kan agak susah ya untuk melatih karyawan secara online. Nah, maka dari itu gimana nih kakak tahu bahwa karyawan tersebut serius atau enggak, dan gimana cara ngatasin karyawan yang enggak serius? Oke. Sebenarnya ya kan bukan sulit ya. Kalau saya bilang saya paling nggak suka menggunakan kata sulit. Tapi lebih baik kata menantang. Gitu kan? Kalau menantang, challenge, berarti kan tinggal gini, bagaimanakah kita bisa conquer itu apa ya? Menaklukkan tantangan tersebut. Gitu. Nah, terkait bagaimanakah membuat sebuah training yang efektif. Gitu kan? Bagaimanakah membuat training kita itu disimak oleh pegawai. Pertama kali adalah ketika kita training dalam kelas, kita menggunakan namanya MAT, metode active training yang berbeda-beda. Contohnya apa? Dalam sebuah training dalam kelas aja kita menggunakan storytelling, ya kan, kita menggunakan role play, kita menggunakan group discussion, kita menggunakan studi kasus, banyak-banyaklah macamnya. Ada games juga, ya kan, banyak. Sehingga apa? Proses pembelajaran training dalam kelas biasa, kelas yang konvensional itu interaktif, ya kan, tidak hanya lecture. Nah, ketika itu di-bring secara online, mau nggak mau, ya kan, kita harus membuat MAT online, metode active training online. Jadi nggak hanya kayak gini doang nih, tidak hanya seperti trainernya bercuap-cuap doang, ngajar doang. Kalau hanya ngajar doang kayak radio kan, gitu kan, kayak presenter TV gitu, tidak ada interaktif. Sehingga apa? Butuh metode active training. Contohnya apa? Bisa menggunakan tools quizzes misalnya, ya kan, untuk ngetes. Atau ada permainan pakai Mentimeter gitu kan, atau untuk role play pakai breakout room, itu bisa. Sehingga apa? Sehingga Anda mempunyai beberapa metode yang berbeda ketika training online, ya, tidak hanya berbicara aja atau lecture. Nah, bagaimana mengecek orang itu bisa terlibat? Itu tadi, Anda pun, kita sebagai trainer pun bikin metodenya yang berbagai macam. Ya, terus yang kedua adalah sebelum training, ya kan? Sebelum training jauh-jauh hari itu ground rules-nya udah diumumkan, udah disampaikan. Apa tuh ground rules? Aturan main dalam training. Misalnya hadir 5 menit sebelum training. Dalam semasa training harus menghidupkan video seperti itu. Dan dalam training pun, ya kan, ketika trainernya melakukan pertanyaan harus dijawab seperti itu. Dan yang pasti leader dari trainingnya atau leader dari peserta training itu harus mengetahui agar leadernya tuh nggak ngerecokin,
Udah tahu anaknya training, masih aja direcokin gitu kan. Nah, itu tuh. Nah, yang berikutnya adalah kan ketika training itu kan bagaimanakah memastikan mereka itu paham, cek, ya kan, melakukan pengecekan menggunakan tes. Tes itu adalah ada post testnya. Ya kan, ketika training selesai ada tes. Itu kan tesnya online, pakai Google Form itu bisa. Mungkin 10-15 pertanyaan. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah memastikan apa yang kita ajarkan itu digunakan dalam kehidupan pekerjaan mereka sehari-hari. Berarti mau nggak mau kita harus membuat namanya assignment. Assignment itu adalah assignment I think kayak PR gitu kan, kayak beri tugas yang harus dilakukan di lapangan nanti. Gitu. Misalnya gini, gitu kan, dia ikut training tentang ini, dia ikut training bagaimanakah melakukan komunikasi kepada pihak bank. Nah, kita ajarin tuh bagaimana komunikasinya. Habis itu kita bikin post testnya. Kita bikin post testnya 10 pertanyaan. Nah, bagaimana mengecek apakah yang kita ajarkan itu dipakai? Ada assignment. Contohnya gini, coba bikin video kamu lagi bicara kepada di doa pagi kepada bangsa seperti apa sih? Nah, habis itu videonya dikirimkan ke link ini, di-upload, itu assignment namanya. Nah, itu bagaimanakah how to untuk memvalidasi seorang peserta training ya kan aktif dan mengaplikasikan apa yang kita ajarkan. Nah, itu Paramita. Oke, kalau selama prosesnya nih Kak, hambatan-hambatan yang paling sering Kakak temui selama bekerja apa nih Kak? Dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Hambatan sebenarnya ya hambatan sih banyak lah jenis hambatan gitu kan. Hambatan internal tim gitu kan ya pasti ada. Mungkin aja ada satu dua orang tim saya yang seperti reportnya telat gitu kan. Atau misalnya yang performance-nya kurang oke, itu tantangan, bukan hambatan, tantangan bagi saya. Yang kalau internal itu kan, yang pasti kan harus ada namanya monitoring evaluasi. Sebagai manajer, harus kita sebagai leader harus ada monitoring evaluasi terhadap kinerja tim. Baik itu namanya itu weekly basis atau monthly basis. Seperti itu. Yang mana harus korelasikan dengan KPI-nya mereka. Nah, itu yang internal saya. Nah, kalau eksternal adalah kalau eksternal gini, bagaimanakah saya itu bisa memprovide memprovide bahasanya memprovide apa ya, memfasilitasi ya kan kebutuhan tenaga pemasar yang ada 1.300 sampai 1.500 orang tersebut ya kan agar produktivitas ya kan bisnisnya naik. Nah, karena masing-masing wilayah di Indonesia kan beda-beda. Nah, itu tantangannya. Kalau misalnya terkait tantangannya lagi adalah dalam masa pandemi kayak gini orientasi goal bisnis itu bisa berubah-ubah gitu. Misalnya gini, kita sudah setting bisnis sekian untuk nasabah retail. Ternyata situasi pandemi enggak segitu. Ternyata mungkin lebih ke penjualan secara online, ya kan, bagaimana digital. Nah itu tuh kalian mensinkronis terkait goal bisnis untuk jangka pendek yang berubah-ubah karena situasi seperti ini. Seperti itu Paramita. Sebagai seorang senior manager nih Kak, pasti kan Kakak sering diminta untuk ngambil suatu keputusan. Tapi gimana kalau suatu keputusan tersebut ternyata salah gitu Kak? Apa yang Kakak lakuin? Sebenarnya gini, dalam pengambilan keputusan itu harus, karena gini, sebelum ngambil keputusan kita harus ngecek nih, ya kan? Kita harus menganalisa apa masalah-masalah yang terjadi sehingga kita harus mengambil keputusan.
Karena kalau pengambilan keputusan kan nggak bisa langsung. Ya kan, ada ini nih Pak, gitu kan. Oh ya bikin kayak gini nggak bisa. Kita harus ngecek nih. Sebelum ngambil keputusan, dicek tuh historinya tuh apa yang terjadi sehingga ini terjadi. Apa cerita-cerita sebelum-sebelumnya sehingga ini terjadi. Gitu. Ya kan? Agar apa? Agar kita tidak salah mengambil keputusan itu dulu. Ya. Dalam problem solving, decision making, ya kan, pengambilan keputusan dalam mencari sebuah solusi dibutuhkan analisa thinking, dibutuhkan berpikir analitis. Dalam berpikir analitis, kita harus bisa mencari informasi-informasi pada zaman dahulu dan mengkorelasikannya. Apakah ada sebab akibat? Ya kan? Sehingga kita bisa membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan, ya kan, pertimbangan-pertimbangan, beberapa rekomendasi keputusan dan berbagai risiko-risiko yang mungkin terjadi jika kita ambil keputusan tersebut. Dan kita harus menyiapkan juga apa mitigasi dari potensi risiko yang ada ketika kita mengambil keputusan. Itu dulu tuh. Ya kan, itu alurnya. Ketika kita sudah mengambil keputusan, berarti ya, ketika kita sudah list tuh beberapa rekomendasi keputusan, ya kan, karena kita sebelum sudah melakukan analisa, ketika beberapa rekomendasi keputusan itu ada, dan kita sudah tahu resikonya seperti apa, dan kita tahu nanti kalau resiko ini kita harus ngapain atau mitigasi resiko, baru kita ngambil keputusan. Berarti yang namanya pengambilan keputusan yang salah, keputusan yang salah itu nggak ada jika prosesnya benar. Karena apa? Karena kita udah tahu nih, kalau gue ngambil keputusan ini, ada risiko yang akan terjadi, dan ternyata risikonya, dan gue udah tahu nih, ini langkah-langkah yang akan gue ambil, yang akan saya ambil kalau ini terjadi. Itu tuh. Ya, jadi seorang manajer itu harus jeli tuh sebelum ambil keputusan, analisa masalahnya dulu, ya kan? Setelah menganalisa masalah, address dulu apa saja rekomendasi keputusan. Dari rekomendasi keputusan tersebut, cek apa saja potensi masalah. Berarti kita harus mengambil rekomendasi yang mempunyai potensi masalah paling kecil. Habis itu baru dibikin apa yang menjadi mitigasi dari potensi masalah kalau keputusan itu diambil. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, ya, tidak ada namanya pengambilan keputusan yang salah kalau proses pengambilan keputusan sudah benar. Kenapa? Karena sudah satu paket tuh, ya kan? Nah, ketika kita melakukan analisa, sebaiknya ya kan kita perlu mengkonfirmasi kepada tim kita yang di bawah kita, peers kita, teman sejawat kita. Kalau itu terlalu tough, terlalu sulit, kita bisa eskalasi ke atasan kita. Nah, karena kita perlu melakukan beberapa analisa. Ya, jadi seulang lagi, analisa masalah dulu. Habis itu kita membuat beberapa rekomendasi keputusan, ya kan? Habis itu dari rekomendasi kebutuhan kita cek setiap rekomendasi ini ada potensi nggak sih, ya kan, masalah ke depannya. Kita akan pilih mana potensi masalah paling kecil dan kita siapkan mitigasi risiko. Itu Paramita. Wah, sangat penting ya Kak menjadi seorang senior manager. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, apakah pekerjaan ini memang udah passion kakak dari dulu atau enggak? Oke, sebenarnya gini, kalau saya lihat ya, 10 tahun lalu nih kan saya tuh lulus kuliah itu kan Desember 2009 ya. Berarti udah 10 tahun lalu ya sih, ya udah 10 tahun lalu kan. Ketika saya cek passion saya, itu terjawab tuh, approve, ya kan, cek, ya kan, nemu tuh. Dulunya saya bilang kan dulu kan alasan saya pengen jadi dosen. Ya kan? Tapi saya terjun di sales. Apakah itu passion saya? Iya. Bisa passion saya. Kenapa? Karena saya produktif. Bisa saya sebagai team leader. Apakah itu passion saya? Itu passion saya. Kenapa? Saya sebagai team leader pun produktif. Terus ketika jadi trainer saya, apakah itu passion saya? Iya.
ternyata saya produktif menjawab dari apa yang saya waktu kalau kuliah, setelah kuliah. Sekarang saya sebagai senior manager bagian trainer, apakah itu passion saya? Iya, ya kan? It's my passion. Tapi adalah gini, kalau saya prinsipnya adalah as a person, kita harus berkembang. Sebagai manusia, kita harus berkembang. Ada namanya continuous learning. Ya, jadi apa tuh namanya itu belajar terus menerus, ya kan? Continuous improvement, perbaikan terus menerus. Ya kan? Saya saat ini kalau dibilang saya kalau dalam bidang kompetensi, ya kan, dalam bidang kerja saya ini baru letter N. Itu letter N adalah gini, saya kan ada tuh orang huruf ya, ada letter I, ya kan, satu garis doang, ada letter T, T kan dua garis kan, garis tegak sama garis mendatar, habis itu letter N, letter itu dua tegak, satu mendatar, habis itu letter M. Nah, kalau saya memang saya itu awal itu bekerja di dunia sales, ya kan, habis itu saya sebagai leader, saya sebagai strategi di bidang untuk bisnis, ya kan, habis itu saya sebagai dunia training, ada 3 tuh kompetensi passion saya. Nah, sekarang ini saya baru sekitar 2 bulan ini saya menggali potensi saya yang lain, ya kan, dan itu menjadi new passion. Kan, apa itu saya mau mendalami bidang HR, human resource, dan human capital. Saat ini saya baru mengambil sertifikasi ACAC, yaitu Assessment Center Assessor Certification. Bagaimanakah saya melakukan penilaian kompetensi seseorang. Nah, jadi apa? Jadi saya nggak puas tuh. Walaupun saya sudah sudah saya bekerja pada passion saya sesuai yang saya inginkan zaman dahulu, tapi saya tetap mencari my new passion. Jadi buat teman-teman sahabat job seeker, ya kan, menjadi orang yang kaya ilmu, ya kan, orang mempunyai kompetensi banyak tuh itu enak banget. Kenapa? Karena semakin kita bervalue, semakin kita tuh berharga, ya kan, semakin kita bernilai, semakin kita di-recognize kok di manajemen. Kenapa? Karena kita dianggap adalah orang yang tangkas, orang yang agile, mau punya kompetensi beragam itu enak banget. Kenapa? Karena kita dikasih tugas ini, gitu kan, kita tuh accomplish dengan cepat, selesaikan dengan cepat. Manajemen tuh recognize kita, gitu kan, recognize kita. Akhirnya kita tuh, oh iya ternyata si A selain ini bisa nih juga ya, padahal bidang kerjanya beda loh. Dan kayak saya sekarang kan bidang kerja saya di training development, tapi saya sekarang belajar tentang bagaimana melakukan assessment. Ya kan, kalau assessment kan HR banget kan, ya saya lagi belajar itu. Ya, jadi saya lagi belajar nih untuk 3 tahun ke depan dunia per human capitalan. Betul. Berarti kesimpulannya adalah sudah menemukan passion, dan saya sekarang mencari passion baru lagi. Kayak gitu, Pak Renita. Oke, itu tadi Sobat Hero ilmu dari Kak Nanda tentang Senior Manager dan Regional Trainer BRI Live. Udah dijelasin juga tadi sama Kak Nanda tentang kerjaannya tuh gimana aja, terus bagaimana menjadi seorang leader ya Kak, tips-tipsnya, lalu mengambil keputusan juga dari rekomendasi keputusan, lalu buat cari potensinya, dan lain-lain. Terima kasih Kak untuk ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya juga untuk berbagi ilmu bersama Ruang HR. Oke. Sama-sama Paramita. Semoga teman-teman sahabat hero di sana, ya kan, job seeker, bisa menemukan passion, ya kan. Setelah itu Anda embrace, ya kan. Anda embrace itu artinya itu Anda mencintai pekerjaan yang Anda miliki nantinya. Biarkanlah waktu yang merecognize, oh ternyata passion saya di sana. Kenapa? Karena kita saat zaman sekarang 2021 kita harus realistis dalam bekerja, memilih pekerjaan, kecuali Anda ingin menjadi seorang
entrepreneur, Anda yang menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Sobat Hero? Seru banget kan bahasan kita kali ini? Terima kasih Sobat Hero yang udah denger Broker Podcast dari awal sampai akhir. Dan buat Sobat Hero yang pengen tahu seputar dunia kerja lainnya, tenang aja, Broker Podcast kita bakal ada tiap minggu. So, biar nggak ketinggalan informasi, ikuti kami di Instagram dan website Ruang HR. Keep stay tuned and see you later! Cari info dan apply kerja, Ruang HR aja. Apply kerja dari rumah.